Bersuara. Ini.
Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah KKR ini dalam rangkaian acara kegiatan Munas Gereja Kasih Kristus Indonesia. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, Kau telah mempersatukan kami Tuhan, walaupun melalui Zoom meeting, tetapi tidak akan mengurangi daripada hadirat-Mu Tuhan. Kami akan melakukan ibadah KKR Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan, roh-roh jahat penghulu di udara, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang menaungi daripada setiap kami yang akan melakukan daripada ibadah KKR ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam pujian penyembahan, kami akan merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Di dalam penyampaian firman Tuhan, firman itu yang akan mengubah daripada hidup kami Tuhan, mengubah karakter kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, Allah Roh Kudus akan berkarya secara luar biasa. KKR ini bukan semata-mata ibadah biasa, tetapi menjadi suatu perubahan yang sangat besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami akan memulai ibadah KKR ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya persilahkan kepada tim Praise and Worship Gereja Kasih Kristus Indonesia, Jemaat COCC, untuk Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu dalam ibadah KKR pada saat ini. Kita memuji Tuhan, kita mau datang dengan sepenuh hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan sirna, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku,
are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all I sing, how great is our God. 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 Engkau terbesar Tuhan, Engkau termulia. Dalam nama Yesus kami selalu bersukaria dan memuji namamu. Haleluya. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari memuji Tuhan kita. Dia adalah Allah yang dahsyat. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Semua memuji Tuhan. Setiap umat Tuhan memuji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tangan kita. Ku angkat tanganku memuji. Haleluya. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
lagi kita mau mengagungkan Tuhan kita. Yes. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Tempat saudara. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, hadirlah sorak dari bersama bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin, haleluya, haleluya. Oh Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, Saat pembebasan tiba. saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, Mari bersorak bagi Tuhan. hari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin, haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan nyata. Amin. Amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Ya Yesus, kami datang berserah di hadirat-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami berserah di hadirat. Kami mengangkat Mah, mamanya di sini nih. Makasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami menghidup. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me.
siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Diserahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Keempat, Shalom kepada seluruh keluarga kami di dalam Kristus GKKI. Selamat ya, bisa mengadakan Munas keempat. Kasih dan doa dari Gereja Mawar Syaron yang saya gembalakan untuk Anda sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, sampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga setiap telinga dan hati yang mendengar ini memperoleh kebangunan rohani. Dalam nama Yesus. Amin. Langsung pada firman yang saya mau sampaikan, saya beri judul Kunci Kebangunan Rohani Gereja di Tengah Pandemi. Sekali lagi, kunci kebangunan rohani gereja di tengah pandemi. Buka bersama dengan saya di Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-35. Cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Di sini kita bisa melihat kegagalan murid-murid di mana, dan kita bisa melihat cara pandang Tuhan dalam segala perkara. Ayat 35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ada dua perbedaan Hawa. Yang pertama, murid-muridnya dulu. Hari sudah mulai malam. Di mata dua orang yang berdiri sampingan, sama-sama gelap di depan. Yang satu bisa melihat kegelapan, yang satu bisa melihat kesempatan. Kunci kebangunan rohani itu pertama-tama di mata kita. Apa yang kita lihat? Waktu hari sudah mulai malam, berarti ada kebutuhan. Biasanya terjadi kepanikan. Karena jalan-jalan belum ada penerangan. Apalagi di zaman itu belum ada listrik segala. Nggak tentu semua orang membawa korek api. Nggak tentu semua orang membawa pelita. Mungkin anginnya besar. Itu di padang yang luas. Karena ribuan orang makan. Dan pada saat itu, murid-muridnya berkata begini, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, ayat 36, suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Kesalahan nomor satu bagi para murid yang mencegah kebangunan rohani terjadi adalah mereka melemparkan tanggung jawab mereka. Yalah, suruh setiap orang pergi, setiap individu bagi dirinya sendiri, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung sekitar sini. Kan mereka bisa sendiri kan, masa harus kita? Nah, itu kesalahan pertama. Kita seringkali berkata, ya sudah, urusanmu. Di masa pandemi seperti ini, setiap orang hanyalah per individu. Every man for himself. Sorry, aku tidak bisa bantu kamu. Kalau si wanita yang bodoh dan bijaksana, 55 itu, kalau memang sudah waktunya tiba, Tuhan datang nih, kita tidak bisa pinjamkan minyak, kita bisa mengerti. Tapi ini lain arti. Ini waktu itu mereka berada di posisi untuk memberkati. Mereka murid Yesus dan Yesus ada di sana. Ya. Sedangkan kalau kita suatu hari sudah mati atau meninggal dunia, sorry, saya tidak bisa tolong kalian lagi. Kalau Tuhan datang tiba-tiba sangkakala berbunyi, orang yang tertinggal dan yang diangkatnya, sudah perbedaan itu dibuat oleh Tuhan. Sekalipun waktu itu kalau ada orang-orang yang mau gandolin kita, pegang puncak jubah, ya percuma, dia tetap akan ditinggalkan. Sorry, nggak bisa, karena waktunya tiba. Tapi sekarang ini waktunya bekerja. Gereja belum terangkat kan? Sekarang ini waktunya kita tidak menyuruh jiwa-jiwa pergi. Apalagi jemaat sendiri, udahlah cari makan sendiri-sendiri. Baik itu makan roti, makan jasmani, atau makan rohani. Udah lu orang take care diri sendiri ya. Nggak bisa. Ini yang membuat kita tidak bisa dipakai Tuhan, karena kita menutup hati. Ketika kita menutup hati kepada sesama, tidak ada kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu bukan perasaan. Kebangunan rohani itu house of mercy.
ketika kita bisa melihat diri kita sebagai rumah Tuhan, dan rumah Tuhan sebagai rumah Tuhan, rumah anugerah kasih karunia di mana roti dibagikan supaya ada roti di rumahku, dan kebangunan rohani itu akan diberi. Waktu kita menutup pintu, kita berkata, lu orang urusi sendiri, di situ kita mati. Tuhan ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ini kuncinya, waktu kita menyadari, Tuhan, ini tugas kami, bukan tugasmu, tugas mereka. Tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan yang peduli dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Itu kunci. Nah, murid-muridnya hampir melakukan sebuah kesalahan, hampir melewatkan sebuah mujizat dari Tuhan. Ayat 37, tetapi jawabnya, nah, sama-sama dalam kegelapan. Yang satu melihat gelap, yang satu melihat kesempatan. Tuhan cara pandangnya beda. Ayo jangan suruh Tuhan sesuaikan dengan kita. Kita yang sesuaikan dengan Tuhan. Kita menjadi seperti Kristus, bukan Kristus menjadi seperti kita. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kamu, Tuhan ini tugas kami. Yes, ini tugas kamu. Kamu yang harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, malah bantah. Jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Lumayan panjang nih kalimat. Daripada pakai kalimat untuk membela diri, kenapa nggak pakai kalimat lagu yang kita nyanyikan tadi? Tuhan, ini tugas kami. Kan sama panjangnya. Mending minta sama Tuhan, beri keberanian bagi kami, daripada kita ngomel berkata, masa aku harus memberi roti? Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Harusnya murid-murid teachable dong. Harusnya mau diajar dan berkata, Tuhan, what do you want to have me? Tuhan mau kami melakukan apa? What would you like us to do for you? Harusnya kita tanya, aku nggak punya apa-apa loh Tuhan, ajari kami, pikirannya nggak cukup tinggi. Beri kami hati yang berani, yang rela melayani. Show us the way. Tunjukkan kami caranya. Apa yang akan Tuhan lakukan? Kasih kami bocoran. Kalau hati kita atau mata kita tertuju pada kebutuhan yang harus diisi, hati ini akan menangkap wisdom Allah atau hikmat-hikmatnya. Tuhan nggak akan nyatakan hikmat kalau dalam hatinya nggak ada kemauan. Sebab ada kemauan, ada jalan. Nah, kalau matanya hanya melihat situasi pandemi, tidak melihat kebutuhan jemaat, tidak melihat kebutuhan jiwa-jiwa di luar sana, ya Tuhan tidak akan tunjukkan apa-apa. Karena Allah kita bukan Allah yang iseng, yang suka ngerumpi atau gosip ria, yang suka rasan-rasan. Tuhan nggak suka demikian. Tuhan hanya mau memberitahu sesuatu ekstra kalau orang itu punya perhatian ekstra untuk orang lain. Harusnya daripada kalimat panjang, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Kalimat sia-sia. Mendingan nyanyi lagu tadi, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian pada kami, taruhlah roh yang rela melayani. Sebab Engkau tahu motivasi kami yang tertinggi, menyenangkan hati Tuhan saja. Tunjukkan kami caranya bagaimana. Pasti Tuhan akan beritahu, nggak ditegur malahan. Tapi Tuhan malah menegur mereka. Untungnya Tuhan tidak marah. Tuhan hanya bertanya, ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Itu instruksi, mudah kan? Tolong periksa ya, ada berapa roti nih? Kamu punya apa? Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Di kitab Injil yang lainnya, ya kan, ini kan Markus, di Matius, Lukas, Yohanes, ada juga saling melengkapi ceritanya bagaimana mereka berkata, mana bisa yang kami punya hanya ini doang. Hanya 5 roti 2 ikan saja. Udahlah, jangan komentar. Kalau ditanya Tuhan baru kita jawab. Kalau enggak, kalau Tuhan tanya, kamu punya apa? Beritahu saja cukup. Dia tanya, jawab. Ini yang kami miliki. Persembahkan dengan hati, Tuhan bisa pakai itu. Tuhan suruh kita itu improve. Tuhan suruh kita itu mengalami kemajuan
dari titik terakhir. Coba evaluasi kita sampai mana visinya. Gereja kita itu kemampuannya seberapa? Kita hitung-hitung kalau mau bangun gedung, atau mau pergi perang sama raja tetangga. Jangan sampai kita itu kurang pahlawan. Makanya itu Alkitab ajarkan dalam sebuah perumpamaan. Hitung dulu kemampuan musuh. Supaya nanti jangan sampai kita kalah. Kalau kita bangun gedung, hitung biaya. Jangan sampai setengah jalan, lalu setelah itu berhenti pembangunan. Demikian juga, kita perlu evaluasi. Gak bisa hanya bergantung visi, Tuhan pakai kami. Coba lihat, kita kemampuan SDM-nya seperti apa, sistemnya seperti apa, teknologi punya nggak? Kita punya barangnya mungkin, punya duit untuk beli, tetapi nggak ada orang yang bisa mengoperasikannya. Buat apa barang mahal? Kalau nanti cara kita menjalankannya itu masih kampungan. Apa yang perlu diimprove? Mungkin kita perlu cari training dulu atau seorang trainer. Kita perlu studi banding. Kalau memang kita mau banyak bergerak, karena di zaman online seperti ini, mungkin media, bagaimana caranya, apa yang perlu kita upgrade. Kita nggak usah idealistis, kita tambah itu, tambah ini, segala sesuatu harus dengan beli. Kita bisa mulai sederhana dengan kemampuan kita 5 roti 2 ikan. Dan percaya nanti, setelah kita berbuah, Tuhan akan tambahkan. Tapi kita perlu bertanggung jawab dulu dengan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah ada di tangan. Tuhan makanya tanya sama mereka suatu pertanyaan yang sangat indah. Cobalah periksa apa yang kau punya dan apa yang kau miliki, berapa banyak roti yang ada padamu itu. Tuhan tidak pernah suruh kita mempersembahkan sesuatu yang muluk-muluk. Tuhan selalu meminta sesuatu yang kita sudah mempunyainya. Start with what you have. People, technology, resources, sumber daya, strategi, visinya. Mulai dengan apa yang ada, lalu di-improve, lalu dibenahin. Lalu setelah itu diperbaiki. Kalau perlu dikoreksi. Sengaja dibuat maju. Dan kita pertanyakan lagi, apakah itu fungsinya? Hal-hal yang sifatnya hanya membuat kita letih, program-program saja, buang semua carang tidak berbuah, yang tidak berkenaan dengan jiwa-jiwa, atau mendewasakan jemaat, atau memuridkan dan mengembalakan mereka, yang sifatnya hanyalah hura-hura, happy yaya, yang sifatnya hanyalah untuk mengisi kekosongan saja, supaya ada programnya, cut off semuanya, tebang semua carang yang tidak berbuah. Karena itu mengambil banyak energi, itu banyak mengganggu pada akhirnya. Kelihatannya bagus, jangan targetkan bagus, targetkan benar dulu, setelah itu excellent. Targetkan dulu bukan apa yang nothing wrong dengan ini, atau tidak ada yang salah dengan hal itu. Anda tidak dipanggil untuk melakukan apa yang tidak salah. Kita tidak panggil oleh Tuhan untuk melakukan apa yang benar dan sesuai panggilan kita. Lalu setelah itu, the excellent will stand before kings. Orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja. Excellence. Itu yang harus jadi targetnya dalam pekerjaan kita. Tuhan beritahu sama mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ayat 39, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Ayat 39 dan ayat 40, di sini Tuhan menekankan pentingnya komunitas supaya distribusinya rata. Ini pesan indah buat gereja. Kalau gereja hanya bergantung dengan pertemuan-pertemuan saja, atau kebaktian ibadah, atau hanya dengan, kalau panggung ya, saya tidak berkata bahwa itu adalah performa, tetapi kalau kita hanya menitik tumpukan kepada kebaktian bukan hanya sebagai window atau sebagai jendela, tapi sebagai esensi, sebagai kegiatan utama dan satu-satunya, habislah di pandemi. Termasuk di zaman gereja mula-mula, bukan pandemi, tapi persekusi. Atau terjadi penganiayaan terjadi. Nah, kita nggak perlu berpikiran negatif, buruk. Pandemi juga nggak forever lah, saya percaya dan yakin itu.
Penganiayaan juga nggak tentu terjadi, dan terjadinya pun tidak akan rata. Sini ada, nggak tentu di mana-mana, lalu sana. Nanti di sini sudah oke kemudian hari. Kita harus membangun berdasarkan satu blueprint DNA dari Tuhan, yaitu komunitas itu perlu. Pengembalaan harus terjadi di dalam kelompok kecil. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya duduk berkelompok di atas rumput hijau. Tuhan itu hatinya pemuritan, sebab dia itu panggilannya adalah guru. Murid-murid kalau panggil Tuhan Yesus itu nggak seperti kita, Tuhan. Mereka memanggil dia Rabi, guru, setelah Yesus diangkat ke sorga. Di zaman Roh Kudus, Kisah Para Rasul itu baru mereka menyebut Yesus Kristus Tuhan. Sebelumnya hubungan mereka guru dan murid. Tuhan itu ingin memuridkan. Karena itu Tuhan tidak mau mengerjakan segala sesuatu sendirian. Disuruh duduk per kelompok 50-100 itu kan masing-masing ada kepala atau ada ketua kelasnya. Ada ketua kelompok begitu. Supaya mereka belajar untuk bertanggung jawab satu dengan yang lainnya. Supaya mereka belajar untuk saling melayani, saling mengalah. Selain itu, praktis sekali tujuannya, supaya distribusi roti itu rata. Kalau di tangan Tuhan dibagikan gitu aja, mereka bisa berebutan, nanti bisa stampede atau bisa saling menginjak-injak, itu bahaya sekali karena di situ yang hadir puluhan ribu, yang tercatat 5.000 laki-laki. Tapi kalau sudah di tangan mereka, ada 50 contohnya, dikasih berapa keranjang, mereka bisa baginya dengan rata. Di situ terjadi righteousness and justice, terjadi keadilan. Bukan sama rata itu seperti komunis, tapi masing-masing bisa kira-kira lah ya, ini anak masih usia belasan, ini pertumbuhan, makan aja bisa nasi bungkus, 4 bungkus sekaligus. Mungkin di situ orang tua manula, nggak perlu banyak-banyak, gigi pun sudah banyak yang hilang. Karena itu dikasih secukupnya. Jadi perintah Tuhan itu dijalankan sesuai kebutuhan setiap individu, sesuai panggilan mereka. Dan juga roti yang dibagikan itu bisa menggenapi doa Bapa kami, berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Setiap orang mendapatkan apa yang cukup menurut keperluannya. Itulah fungsi pengembalaan. Bukan hanya pukul rata sekali khotbah dari atas mimbar, semua dapat lalu pulang. Kita nggak tahu pergumulan mereka. Nggak ada orang mendengarkan mereka. Doa kita pun umum, hanya doa berkat, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bye-bye ya. Tapi bagaimana kita mendoakan mereka? Memastikan bahwa suntik rohani itu sampai kepada mereka dalam dosis-dosis yang tepat. Sehingga masing-masing bisa ditantang secara pribadi untuk menjadi seperti Kristus dalam hidupnya. Roti itu dicuil, dibagikan persis dengan kapasitas mereka. Tuhan suruh mereka duduk semua berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Setiap gereja harus punya visi kelompok kecil. Apa kayak namanya cell group, family altar, di beberapa tempat lagi namanya ini itu, ada yang namanya CG, ada yang namanya pemuritan, kelompok pemuritan, apalah namanya terserah masing-masing gereja. Tapi tujuannya adalah satu, pemuritan dan pengembalaan. Membangkitkan orang-orang yang saling melayani dan mereka semua dilayani dengan benar. Firman dibagi dari atas. Pastikan jangan asal-asalan. Pastoral voice itu apostolik sifatnya. Suara gembala itu rasuli sebenarnya. Makanya itu para rasul meninggalkan banyak pelayanan meja. Dia bangkitkan tim, bangun sistemnya. Supaya mereka bisa fokus penuh pada firman dan doa. Baru setelah itu firman berkuasa. Bahkan tersebar ke seluruh Yerusalem. Yerusalem penuh dengan pengajaran. Mereka duduk di bawah pengajaran para rasul. Duduk di kaki mereka. Lalu mereka mendengarkan firman. Bukan hanya itu, banyak sekali para imam-imam, orang Farisi ahli Taurat yang bertobat. Difficult sinners, orang-orang berdosa yang paling susah ditobatkan, satu persatu bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus karena gerejanya. Lalu setelah dari mimbar dibagikan, harus sampai ke aplikasi. Bukan sekedar informasi, setelah aplikasi baru ada transformasi. Nah, di situ hanya bisa terjadi lewat visi pemuritan gereja itu. Jadi harus ada kelompok-kelompok kecil.
Setiap orang saling mengenal. Jadi di gereja yang semakin hari akan bertumbuh besar, tidak ada orang yang menggembalakan lalu berniat untuk selama-lamanya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Akan datang waktunya dalam satu hari 3.000 orang dibaptis dan bertobat seperti Kisah Para Rasul. Mereka memberi diri, lalu kemudian 5.000. Harus bertumbuh. Gak ada orang berbisnis dengan tujuan, yang penting pokoknya hari ini aku bisa makan 3 kali. Pasti dia mau berkembang. Bukan kita kejar sukses, tapi kita kejar buah. Sukses adalah bagian buah. Dan sukses gereja bukan terletak pada materi. Sukses gereja adalah perubahan jiwa-jiwa. Lalu perubahan lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Itulah targetnya. Nah, kalau kita mau bertumbuh seperti itu, harus sampai firman Tuhan itu diaplikasikan. Dan Tuhan ingin angkat pemimpin-pemimpin di kelompok 50, bahkan kelompok 100 itu. Ini kuncinya. Kuncinya bukan di ibadah, tapi di kelompok kecil. Dan kelompok kecil naik ke atas lagi, lalu kepemimpinan demi kepemimpinan itu bukan hierarki. Itu juga bukan birokrasi. Tapi itu supervisi, supervising atau mementori. Lalu atas tergantung gereja sebesar apa. Itu adalah sistem Yetro, mertua Musa. Jangan kamu pimpin sendiri satu-satu ke kamu, nggak mari-mari. Gitulah ceritanya. Nggak akan selesai nih. Umat Tuhan tidak akan tergembalakan. Sistem Yetro mengajarkan ada supervisi yang perlu. Nah nanti Pak, gembalanya itu harus bawa dalam doa. Tapi nggak bisa dia seorang sendiri berdoa. Karena dia bukan imam besar, hanya Yesus yang bisa begitu sekarang di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dengan semua orang makan rotinya gitu, waktu saya bagikan di antara kelompok 50, saya bisa lihat yang itu kasihan ya. Makanya pelan-pelan, sedikit makan, sedikit minum, saya tanya, ada apa ya Pak? Makanya kok kesandet-sandet gitu? Iya, aku nggak enak badan. Oh gitu. Ini nih, aku bawa ke Yesus nanti ya. Setelah Yesus selesai mecah roti, saya bawa ya. Ada inisiatif. Lama-lama dia jadi murid Yesus kan? Karena dia terus bawa orang ke Yesus. Lama-lama dia sendiri pun berniat mendoakan, seperti murid-murid yang diutus 70 berdua-dua itu. Pasti dia di antara murid-murid itu, di antara 5.000 orang laki-laki, pasti ada 70 murid-murid yang Yesus utus. Bukan hanya 12 yang waktu langsung yang menerima roti dan ikan langsung dari tangan Tuhan. Lalu di sana kelihatan ada anak kecil lari-lari sendiri. Hei, dik, adik. Papa mama mana? Nggak tahu, hilang papa mama. Lapar nih, lapar. Oke, kamu makan dulu. Nanti carikan ya mama di mana ya. Sini. Kamu siapa namanya? Namanya Sutanto. Oke, anak Sutanto. Siapa punya anak? Ini Bapak Sutanto. Dicarikan. Dia mulai mencari dan memulihkan keluarga yang hilang satu sama lainnya. You see what God has in mind? Yang Tuhan pikirkan bukan roti. Banyak orang kira rotinya. Tuhan sekali marah loh pada waktu murid-muridnya berkata, oh yang dimaksud Tuhan lagi Farisi dalam pengajarannya itu, oh, Tuhan masih bicara soal roti. Aduh, Tuhan bilang sama murid-muridnya, kok roti melulu? Siapa bilang aku bicara soal roti, tapi ragi Farisi? Tuhan nggak pernah mikir rotinya itu gampang seperti membalikkan telapak tangan. Tuhan ingin mereka berinteraksi supaya firman itu jadi aplikasi. Dan itu harus turun langsung dari gembalanya. Sehingga kita nggak bisa mendoakan seluruh jemaat kita, tapi kita juga punya partner-partner doa, yaitu setiap ketua kelompok kecil itu adalah pendoa syafaat bersama dengan gembala untuk umat Tuhan. Menggenapi firman Yakobus yang berkata, saling mendoakanlah kamu. Bukan supaya kamu sembuh semata-mata, supaya kamu sehat. Gereja yang sehat adalah gereja yang menggembalakan dan digembalakan, memuridkan dan dimuridkan. Bukan bergantung mimbar agama hanyalah di atas ini apostolik rasuli. Tapi di bawah itu terjadi aktivitas Roh Kudus yang lebih. Itulah kunci kebangunan rohani, mengisi kebutuhan sesuai dengan keperluan dan sesuai selaras dengan panggilan setiap orang. Kita munculkan mereka semuanya, mengelola talenta. Ini kesalahan banyak gereja, dan ketika masuk pandemi nggak ready. Aduh, habis semuanya. Rasanya tiba-tiba tidak ada lagi connectivity. Langsung putus hubungan gitu aja. Putus. Nggak tahu mau apa lagi. Udahlah, terserahlah. Lu orang take care sendirilah. Nah, disitulah kesalahan fatal.
Kunci kebangunan rohani ada di people level. Tapi kebangunan rohani sendiri dimulai dari atas mimbar. Yesus kalau mau ngajar, dia naik ke atas bukit. Kalau dia sudah di dataran, udah terdesak, dia naik perahu pergi ke jauh. Dari situ dia berbicara. Dia harus berbicara dari sebuah platform, turun ke sana, hulu ke hilir, dari kepala Harun hingga janggutnya turun. Jubah itu terima tetesan saja hingga kaki. Sampai kepada kakinya, itu dari kepala. Itulah sebabnya hati-hati apa yang kita ajarkan di gereja. Kalau gereja berisi, pengajarannya hanyalah kita menjelekkan gereja lain atau orang lain. Kalau di atas mimbar, kita negatif. Lalu serang kanan kiri, nanti lihat di bawah semuanya. Benar-benar pepatah itu terjadi, guru kencing berdiri, nanti mereka kencing sembarangan, di mana-mana akan menjadi Farisi dan ahli Taurat yang sukanya menghukum dan menghakimi sesamanya. Kalau kita bagikan kepahitan, di bawah akan jadi kerusuhan. Wildfire menjadi bola api. Tapi kalau yang kita bagikan adalah kasih, yang kita bagikan adalah visi, amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ajari mereka segala sesuatu. Lalu kita ajarkan mereka firman Tuhan. Ada pengajaran yang sifatnya untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Ada pengajaran yang sifatnya melengkapi mereka dengan pikiran atau pemikiran yang lebih tinggi. Ada yang praktis, ada yang profetis. Ada yang profetik sekali. Ada juga hal-hal yang sifatnya wisdom atau hikmat di lapangan. Dan kalau kita memberi mereka makan, seperti Yesus memecah-mecah roti, kasih mereka masing-masing. Kalau Yesus mau racuni mereka, peduli amat sistem distribusinya baik. Kalau keracunan itu bisa terjadi dari atas. Kalau yang dibagikan bukan roti, tapi racun. Mati semua tuh 5.000 laki-laki. Beserta dengan anak dan istri. Hati-hati jangan racuni jemaat. Jangan kasih mereka anything selain firman. Baik tidak baik waktunya, bagikan firman Tuhan. Kita bukan bagikan politik. Kita bukan bagikan filosofi. What I think, apa yang aku pikirkan. Kita bagikan pikiran Allah. Kayak Paulus berkata gini, aku punya pikiran Kristus, I have the mind of Christ. Keracunan itu terjadi dari titik mimbar. Keracunan itu terjadi dari posisi platform makanan rohani, yaitu khotbah hamba Tuhan, pesan gembala, pengajaran kerasulan. Demikian pula sebaliknya, kebangunan rohani, bukan keracunan rohani, kebangunan rohani juga terjadi dari mulut gembala. Karena itu jadi gembala harus jadi gembala yang benar, bukan jadi gembala yang pandir. Karena Tuhan pasti suatu hari meminta pertanggungjawaban kita, apa yang kita sharekan di mimbar. Karena keracunan rohani bisa terjadi dari mimbar, kebangunan rohani juga terjadinya dari mimbar. Sistem bukanlah segala-galanya. Distribusi kelompok kecil juga bukan segalanya. Tapi kalau kita mimbar doang atau mimbar saja, lalu kita hanya khotbah, tidak terjadi stirring, tidak terjadi goncangan seperti kolam Bethesda. Tidak terjadi sebuah gerakan atau kegerakan rohani, karena kegerakan atau kebangunan rohani pada akhirnya, tujuan akhirnya adalah di people level, yaitu di level jemaat. Nah, disinilah pemuritan harus sampai ke level mereka. Pengembalaan juga harus sampai ke level kelompok-kelompok kecil itu. Karena itu kelompok kecil itu sangat kunci kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu bukan bicara tentang mujizat saja, tanda-tanda heran, penambahan jiwa-jiwa. Kebangunan rohani dimulai terlebih dahulu di dalam rumah Tuhan. Gimana gereja kita bisa membawa kebangunan rohani kalau gereja kita mengalami kematian rohani? Tapi kalau umat Tuhan, jemaatnya, itu hidup rohaninya, berkobar-kobar dan berapi-api, kenyang protein rohani, penuh hadirat Allah dan dipenuhi Roh Kudus, ada urapan di level mereka, turun dari atas kepala Harun hingga janggutnya turun, cepat lambat
120 itu akan jadi 3.000. Karena 120 itu jadi lidah api. Kemanapun mereka pergi, terbakar tuh kanan kiri. Makanya itu di gereja mula-mula dikatakan begini, sekalipun orang-orang segan sama mereka, maksudnya sungkan. Semua orang itu menghormati, menghargai, dan belum semua orang ready untuk jadi orang Kristen waktu itu. Tapi setiap hari Tuhan tambahkan bilangan mereka dengan, jumlah mereka ditambahkan dengan bilangan orang-orang yang bertobat. Kunci kebangunan rohani bukan terletak pada pastornya. Kita semua punya perannya. Tapi akhirnya kunci kebangunan rohani terletak pada people-nya, pada jemaatnya. Karena itu jangan sampai kita itu race, jangan sampai kita itu membesarkan anak ayam. Tapi Raja Wali, hati-hati firman apa? Dear Gembala. Jangan sampai yang kita, we do not raise kittens. I do not raise Hello Kitties. I do not raise cats, I raise lions. Ini yang saya pegang teguh dalam panggilan saya sebagai gembala sidang. Saya tidak membesarkan kucing, atau kucing jalanan, atau kucing liar, kucing hutan. Tidak. Yang saya besarkan adalah singa-singa dari Yehuda. Di dalam tapak kaki sang singa Yehuda sendiri, Yesus Kristus. Hati-hati, gunakan platformmu. Tapi kunci kebangunan rohani itu di people level. Umat Tuhan, itulah disitulah kunci kebangunan. Makanya Yesus suruh mereka berkelompok-kelompok duduk di situ, 50-100 orang. Ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Semua makan nih ceritanya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Haleluya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti ada 5.000 orang laki-laki. Ayat 43, mereka kumpulkan 12 potongan roti. Kebangunan rohani itu, jikalau sejati, kebangunan rohani itu juga akan memenuhkan kebutuhan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Waktu kita mengizinkan Tuhan yang ambil setir hidup kita, dan kita taruh diri kita di posisi di belakangnya, kita tidak mengutamakan kepentingan kita, tapi kita mengutamakan juga kebutuhan orang lain, dan kita menaruh diri di posisi untuk dipakai Tuhan mengisi kebutuhan mereka atau keperluan mereka. Niscaya Tuhan juga akan mengisi kebutuhanmu. Tuhan itu adil, nggak pernah hutang sama siapa-siapa. Setiap hamba-hambanya, 12 murid itu beserta semua supervisornya di setiap kelompok 150 itu, semua makan kenyang, dan khususnya 12 muridnya yang utama, mereka pulang membawa 12 bakul roti. Kira-kira itu kebetulan berapa murid Yesus? Waktu itu Yudas masih lurus. 12 rasul anak domba Allah. Apakah itu sebuah kebetulan? Mereka pulang membawa 12 bakul roti penuh? Kayaknya masing-masing murid dikasih 1 bakul. Yang lainnya makan hanya bisa bawa di perutnya. Murid-murid juga makan pasti. Kalau nggak gitu mereka pasti pingsan. Waktu mereka bagi-bagikan, kalau mereka nggak makan, jangan memberangus mulut lembu ketika dia sedang membajak sawah. Pasti murid-muridnya bagikan begini, sementara bagikan semuanya, murid-muridnya juga makan. Supaya mereka tidak rebah, supaya mereka tidak lemah. Tapi Tuhan berkata, yang lainnya pulang membawa roti di perut, in the tummy. Kamu pulang, aku tapaukan 1 bakul masing-masing kalian. Bawa pulang ya, bagi-bagi sama mama, bagi-bagi sama istrimu ya, Kefas. Petrus kan punya istri kan? Yesus pernah sembuhkan mertuanya dari sakit panas atau demam tinggi. Lalu habis itu beritahu pada Bartolomeus, Tuhan beritahu pada Filipus, Nathanael, semua murid-muridnya ini ya, Yakobus kamu bawa pulang untuk mama ya, jangan lupa salam untuk mamimu. Yakobus dan Yohanes masing-masing bawa 1 bakul juga. Luar biasa nggak? Tuhan tidak pernah lupakan. Kebangunan rohani di dalam gereja
tidak akan merampas gereja itu dari berkat-berkatnya. Nggak akan. Kita nggak usah cari aja. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. Layani jiwa-jiwa dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Masa sih Tuhan akan lupakan family-ku? Saya masih ingat kok. Waktu suatu hari saya angkat tangan. Baru saya masih kuliah sekolah Alkitab. Baru bertobat 1-2 tahun saja. Oh, tepatnya langsung bertobat saya doa begini. Jadikan aku pembawa kebangunan rohani, pembawa api. Saya doa minta agar Tuhan Yesus selamatkan anggota keluarga saya dulu, tapi Tuhan ternyata punya rencana yang berbeda. 11 orang, saya masih ingat, satu persatu saya bawa, belum lagi zamannya saya dikenal siapa-siapa atau KKR, nggak ada yang gitu-gituan. Saya menangkan itu yang ada di sekeliling saya, yang sudah terhubung dalam kehidupan sehari-hari seperti teman di sekolah, lalu seorang yang saya temui. Total saya masih ingat 11 orang yang Tuhan izinkan saya bawa kepada Tuhan. Mereka menerima Tuhan, mereka lahir baru. Tidak ada satupun dari 11 itu adalah anggota keluargaku. Yang saya paling targetkan waktu itu adalah ayah. Papa saya belum kenal Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan, aku minta Engkau memakai aku? Tapi Engkau memakai aku kepada orang lain dulu. Padahal yang kurindukan adalah keluargaku. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan sorga. Jangan tunggu-tunggu. Karena Injil itu emergency. Dia gawat darurat. Orang kapanpun bisa mati. Pokoknya siapa yang di depanmu yang kuutus ke dalam hidupmu, kamu harus injili orang itu. Kamu harus layani sebaik-baiknya. Lihat kebutuhannya. Percayalah seperti kata-kata Petrus, emas perak tidak kupunya, apa yang kupunya ini. For free, terimalah, berjalan dia. Asal kamu mau jalan sama aku jalan sama kamu, sesuatu akan terjadi. Layani dulu. Nah, kalau saya kasih orang ini, orang itu, 11 orang nih, ada orang muda, ada orang tua, di panti jompo saya suatu hari pergi ke sana, lalu ketemu dengan seorang oma. Setelah itu terjadilah pelayanan yang berkelanjutan. Berapa tahun kemudian, beliau terima Tuhan. Bukan langsung terima Yesus saat itu, ada yang begitu. Tapi nggak semuanya. 11 orang berapa tahun. Satu persatu. Tapi kok belum ayah saya sendiri. Tuhan bilang siapapun juga. Nanti suatu hari, masa aku lupakan? Masa aku lupakan keluarga saksiku? Kalau engkau menjadi saksi yang setia, masa aku melupakanmu? Masa aku lupakan family-nya hambaku? Oh haleluya, luar biasa. Tuhan siapkan satu bakul penuh. Saya doa untuk satu, yaitu Papa. Tahu nggak saya dapat berapa? Suatu hari tahun 1995, 3 tahun setelah saya bertobat, tahun 92. 11 orang di antaranya bertobat. Lewat kesaksian saya, lewat pelayanan, lewat ketekunan yang saya berikan. Akhirnya tahun 95 itu, dalam satu malam, hari Rabu malam saya masih ingat, bukan satu dari anggota keluarga saya yang bertobat, 33. Saya tuntun mereka semua kepada Kristus waktu kita lagi bicara dalam pertemuan keluarga besar. Mereka semua terima Tuhan. Itu membutuhkan keberanian karena saya adalah junior di keluarga. Nggak mungkin saya berani bisa menangkan mereka, tapi Tuhan buka jalan demikian rupa. Hari Rabu, 33 terima Tuhan, termasuk grandma saya, termasuk tante saya, termasuk tante punya sepupu, bayangkan. Lalu hari Minggunya, saya beranikan diri ngomong sama Papa. Bukan hanya mengangguk untuk terima Yesus, saya berkata, "Pak, mau dibaptis enggak?" Dan ayah saya berkata, "Iya." Wow! Bukan satu roti membuat saya kenyang, bukan 5 roti 2 ikan. Tapi satu bakul penuh seluruh keluargaku. Will God forget you? Apakah setelah itu saya pergi kemana-mana minta-minta roti? Harap-harapkan belas kasih aku amplop ya. Tolong ya anakku ini nggak bisa makan. Tidak. Tuhan memelihara hambanya secara halal. Tuhan memelihara kami. Tuhan menjagai kami supaya kami terus menjadi kemuliaan Tuhan. Tidak malu-maluin Tuhan Yesus. Will God forget you? Never. Tidak akan melupakan. Oleh karena itu, arah hidup kita, arah gereja kita itu harus benar. Tuhan dan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa harus dimulai dengan jemaat sendiri dulu. Buat apa kita gagah perkasa di luar kalau dalamnya semua rompal?
gembalakan. Siapa yang kau gembalakan? Ujungnya dia nggak jadi domba. Kita menggembalakan domba, iya. Siapa domba yang kita gembalakan? Ujungnya jadi singa. Singa dari Yehuda. Saya tambahin beberapa ayat lagi ya. Saya kasih ekstra-ekstra. Nanti setelah itu kita selesai segera. Ayat 45. Yesus berjalan di atas air nih. Saya lanjutin lagi. Setelah kejadian 5 roti 2 ikan, kan ada sisa-sisa roti dan ikan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Yesus suruh mereka cabut dulu. Dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saya kira murid-muridnya udah bertobat dan ngerti ini dan nangkap isi hati Tuhan. Memang mereka itu agak lamban, seperti kita. Tegar tengkuk. Lamban dari dalam cepat berbicara, lamban untuk belajar. Kok nggak nangkep-nangkep ya isi hati Tuhan, selalu ketinggalan. Mereka disuruh ke Betsaida ya, catat baik-baik. Betsaida itu artinya house of fish, rumah ikan. Tapi malahan dia bukan pergi ke rumah ikan. Nah, di kitab Yohanes ya, saya nggak usah buka, di Injil Yohanes dijelaskan lebih spesifik bahwa mereka bukan pergi ke Betsaida, mereka mendayung ke Kapernaum. Bukannya mereka ke rumah ikan, mereka ke rumah nyaman. Kapernaum itu artinya house of comfort. Bagaimana Tuhan bisa beserta? Mungkin mereka lihat tantangan, mungkin mereka tidak berniat untuk melanggar instruksi Tuhan atau untuk membangkang. Mereka tidak ingin bantah, tapi mungkin mereka merasa bisa saja Tuhan salah. Kita mau ke arah Betsaida nih, di Danau Galilea, tapi arah situ tuh anginnya kencang. Arah di sebelah sini ke Kapernaum itu tenang. Mereka bersandar pada pengertian sendiri. Kalau kita tidak mengambil keputusan yang baik untuk diri sendiri, siapa yang akan ambil keputusan untuk kita? Mungkin Tuhan salah. Jangan sampai kita terjang nanti rugi. Masa gereja ke arahnya jiwa-jiwa? Mau dapat apa? Masa hidupku ke arah jiwa-jiwa? Bagaimana dengan kebutuhan saya? Bersandar pengertian sendiri, itulah resep celaka. Lalu mereka pergi ke Kapernaum. Ke arah sana kelihatannya anginnya tenang, malah kena angin taufan. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. 46-47, ketika hari sudah mulai malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Lalu cerita ke bawahnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Sekali lagi mereka salah, dan mereka salah sekali lagi. Wong jelas-jelas yang berjalan di atas air itu Tuhan, mereka bilang hantu. Gereja itu susah sekali untuk ditobatkan, tak terkecuali hamba-hamba Tuhan. Makanya Tuhan berkata nanti, di akhirat, sebagian kelompok orang-orang yang binasa dan tersesat adalah orang yang menamakan dirinya anak Tuhan, padahal bukan. Enyahlah, aku tidak kenal kamu, membuat kejahatan. Tapi Tuhan, engkau berjalan di kota kami, engkau makan minum di sana, dan kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, kami menyembuhkan demi namamu. Dan berkata, aku tidak kenal kamu. Yang menyembuhkan itu namaku, dan iman mereka ingin sembuh. Tapi kamu, aku tidak kenal kamu. Susah gitu loh. Susah. Selalu aja Tuhan dibilang hantu, nanti hantu kita bilang Tuhan. Visi Tuhan dibilang, apa untungnya? Apa yang Tuhan katakan itu hanya tambah-tambahan, itu dijadikan makanan utama. Padahal carilah dahulu kerajaan sorga. Semua itu ditambahkan kepadamu. Kita jadikan tambah-tambahan itu visi. Sukses bagi diri sendiri. Lalu yang mestinya jadi visi yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu kita jadikan tambahannya. Ya, kalau masih ada waktu, saya layani Yesus. Kalau ada waktu, ya saya akan peduli dengan sesama saya. Kalau masih ada waktu sih, saya coba akan injili mereka. Kalau ada waktu. Dan kalau mereka tidak menolak saya, aneh, hantu jadi Tuhan, Tuhan jadi hantu. Susah sekali menobatkan gereja. Golongan orang-orang yang paling tegar tengkuk, jangan heran, yaitu kita-kita. Orang-orang sudah tahu banyak tentang kekristenan. Gereja yang tidak memberitakan Injil dan tidak mengembalakan, memuridkan adalah gereja yang terhilang. Kita tahu domba terhilang kan? Kita semua tahu the lost sheep. 1 dari 100 itu yang Tuhan tinggalkan 99. But do you know, tahu nggak? Kalau jiwa-jiwa yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Yesus ada disebut sebagai jiwa yang terhilang. Gereja yang tidak memberitakan Yesus
adalah gereja yang terhilang. Susah banget. Disuruh ke Betsaida, murid-murid malah ke Kapernaum. Kita semua cari zona nyaman. Di masa pandemi, gereja yang diberkati adalah gereja yang berani step out, melangkah dengan iman, keluar dari perahunya, berjalan di atas air bersama dengan Tuhan, pergi ke arah Betsaida, the house of fishes, rumah ikan, dan mencari domba tersesat. Itulah kerinduan jiwaku. Hanya gereja yang begitu, yang ada Kristus bersamanya. Hanya gereja yang pergi ke Betsaida, bukan yang mencari Kapernaum, house of comfort. Ya Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, merenungkan firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap. Ini dia. Dan itulah kerinduan jiwa dalam gelap, dan mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, dan mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan gerejaku. God bless you. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan merespon firman Tuhan dengan berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Arahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Guru. Dia mengajar murid-muridnya supaya mengerti rencana kehendaknya, yaitu memedulikan dunia yang terhilang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kunci kebangunan rohani yang pertama adalah ketika saudara punya compassion, punya hati untuk melayani jiwa-jiwa. Betapa pentingnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyampaikan firman Tuhan dengan benar, dan kemudian terjadi pelipat gandaan roti yang diberkati itu, dan dibagi-bagikan di rumah-rumah kepada setiap orang, sehingga jadi kebangunan rohani dalam level people, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kelompok kecil, betapa pentingnya penggembalaan, betapa pentingnya pemuridan. Dan saudara, Tuhan sumber berkat. Pasti Tuhan akan mengenyangkan semua. Tuhan akan memberkati semua hingga tidak ada kelaparan. Dan yang paling penting, kita akan memenangkan jiwa-jiwa di sekitar kita. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Philip Mantova yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, meteraikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mulai hari ini, from now, mulai sekarang akan terjadi multiplikasi berkat di tubuh GKKI. Kami akan membagi-bagikan, kami akan memedulikan, kami akan mengasihi, dan sehingga gereja Tuhan Yesus Kristus mengalami pelipat gandaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lanjutkanlah kasih-Mu, sempurnakan firman-Mu melalui ketaatan kami, melalui iman kami,
dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan ya. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam acara wisuda yang sangat sederhana ya. Jadi sudah 2 tahun mereka belajar tempat ini dan akan diwisuda. Namun sebelumnya ada laporan akademik dari Bapak Budi ya, Evangelis Budi Prianto ya. Dan di sini Pak Paulus Sentot juga ikut mewisuda ya. Saya minta supaya menggunakan toga ya. Ya, supaya sedikit resmi Pak Paulus ya. Pak Paulus Sentot ada di sana. Silakan Pak Budi untuk memberikan laporan akademik. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ketua SAT Misi Pengharapan Bagi Bangsa-Bangsa. Shalom semua. Saat ini saya akan membacakan laporan Sekolah Alkitab dan Teologi Misi Pengharapan Bangsa-Bangsa. Sekolah Alkitab dan Teologi Misi Pengharapan Bagi Bangsa-Bangsa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 telah melaksanakan kesepakatan bersama atau MOU dengan Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung dengan nomor surat 78-MOU-10-2020-STT-BB ditandatangani oleh Dr. Stefanus Joko Budianto MTH sebagai Ketua STT Baptis Bandung dan juga ditandatangani oleh Dr. Yohanes R. Suprandono MTH sebagai Ketua SAT Misi Pengharapan Bangsa-Bangsa. Dan pada musyawarah nasional yang keempat tahun 2021 akan diadakan wisuda angkatan kedua dan angkatan ketiga. Nama-nama yang akan wisuda adalah Ririn Josephina Feby Batmuir dengan nomor induk siswa 02-007-06-18 dan Alius Halawa dengan nomor induk siswa 03-008-09-19. Maaf. Dan saya akan membacakan surat keputusan nomor 003 Romawi SATM PBB garing 7 Romawi 2001 tentang wisuda SAT Misi Pengharapan Bangsa-Bangsa angkatan kedua dan angkatan ketiga tahun 2021 menimbang 1. Bahwa pelayanan Gereja Kasih Kristus Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, bahwa untuk kesinambungan pelayanan Gereja Kasih Kristus Indonesia di masa akan datang memerlukan pekerja-pekerja baru. 3. Bahwa untuk menyediakan pekerja-pekerja gerejawi baru, maka diadakan pendidikan dan pelatihan gerejawi melalui Sekolah Alkitab dan Teologi Misi Pengharapan Bangsa-Bangsa. Memperhatikan tata tertib anggaran rumah tangga bab 18 pasal 44 tentang Lembaga Pendidikan Gereja Kasih Kristus Indonesia yang disebut LPDK GKKI butir keempat menyebutkan bahwa Sekolah Alkitab dan Teologi SAT A. Ketua Umum MPP adalah sekaligus menjabat sebagai rektor atau ketua SAT. Pengurus SAT yang lain diangkat oleh MPP dan disahkan dalam musyawarah besar dan keberadaannya merupakan bagian dari pelayanan GKKI. SAT bersifat terbuka untuk umum secara lintas denominasi. Dalam pengelolaannya, SAT bersifat otonom termasuk dalam hal mengembangkan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sepanjang hal itu tidak menyimpang dari tata gereja dan tata laksana GKKI. Paling tidak, setahun sekali SAT memberikan laporan kepada MPP GKKI dalam musyawarah nasional GKKI tentang berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggara pendidikan. Memutuskan
menetapkan nama-nama di bawah ini yang telah selesai mengikuti pendidikan teologi selama 2 tahun di SAT Misi Pengharapan Bangsa-Bangsa. 1. Ririn Josephina Feby Botmir dengan nomor induk siswa 002 007 0918 dan Alius Halawa dengan nomor induk siswa 03 008 0919 dan juga Rita Siahaan dengan nomor induk siswa 001 001 0916. Dan saya minta kepada Bapak Dr. Yohanes R. Suprandono memberikan tanda kelulusan berupa stola dan juga medali dan juga ijazah kelulusan. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Budi. Ya, sebelum saya akan memberikan stola dan tanda kelulusan, saya akan membacakan ayat pesan untuk yang diwisuda yang terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15 dan 2 Timotius 2 ayat 21 serta pasal 4 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya yang diwisuda ada 6 orang, ya. Tetapi di akhir-akhir penentuan, saudara, kami sangat berduka cita dan menyesal, ya, bahwa yang bersangkutan karena satu dan lain hal pelanggaran sehingga tidak bisa diwisuda hari ini. Jadi mohon doanya, mereka masih sedang dalam bimbingan. Oke, maju ke depan yang akan diwisuda. Silakan Pak Yusuf Anton membawa baginya. Ya. Ya.
Yang terakhir ini sudah diwisuda di Jakarta, saudara, tapi belum pakai toga, jadi mau merasakan pakai toga, saudara ya. Ya, waktu tahun 2018 ya, silakan Rita. Ya, pengajaran akan terus dilanjutkan. Ya, kita ada 7 murid di STT dengan program S1, saudara ya. Jadi tahun ini masih tetap menerima mahasiswa atau mahasiswa yang baru. Jadi program ini terus berlanjut ya. Dan SAT online muridnya kurang lebih ada 50 orang ya. Jadi kita akan bertambah terus. Puji Tuhan, GKKI Center sudah ada studio, saudara ya. Jadi kita nanti ada pengajaran lewat digital ya. Jadi digital theological seminary gitu ya, semacam itu. Ya, CSAT online. Dan karena itu mari kalau ada pemuda-pemudi yang mencintai Tuhan, dipanggil untuk melayani, persilakan untuk mengambil program S1 ya, kerjasama dengan Sekolah Tinggi Teologi Baptis. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini dan Bapak Pendeta Lukas Nyoto akan berdoa berkat bagi kita semua. Di-unmute dulu, silakan Bapa di Pak. dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan pimpinan Tuhan kepada kami semuanya, di mana pada malam hari ini kami telah bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kami semua lebih diberkati, lebih dipakai Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menyaksikan wisuda daripada lulusan SAT. Kiranya Tuhan memakai mereka dengan heran, dimanapun mereka berada, pakailah untuk mengabarkan Injil-Mu untuk kemuliaan nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami. Kiranya negara kami, negara yang diberkati, disertai oleh Tuhan. Shalom bagi Indonesia, Indonesia kiranya dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk GKKI. Jadikanlah GKKI gereja yang mengabarkan Injil sampai dimanapun juga Tuhan kami mau Injil diberitakan. Jadikanlah garam dan terang dunia. Berkati program pelayanan, berkati semua hamba-hamba Tuhan GKKI. Dimanapun mereka berada, berkati keluarga mereka masing-masing, satu persatu Tuhan peliharakan. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat GKKI, dimanapun mereka berada, berkatilah jemaat satu persatu, diberkati, dipeliharakan, disertai Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk penginjilan, mengabarkan berita keselamatan, kiranya akan terus berjalan oleh lembaga-lembaga pelayanan, oleh gereja-gereja, oleh sekolah kitab teologi, dan seluruh hamba-hamba Tuhan, untuk mereka boleh mengabarkan Injil sampai kepada rumah yang terakhir. Kami juga berdoa untuk usaha penanggulangan COVID Tuhan, yang terus dijalankan pemerintah,
kiranya Allah campur tangan hingga upaya ini tidak sia-sia, tapi kami melihat Tuhan, melihat campur tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, COVID dienyahkan, dan saya percaya kami semua dipulihkan. Bapa dalam surga, berkatilah bangsa, berkatilah masyarakat kami, masalah-masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, Allah memberkati. Kami optimis Indonesia dijaga, dilindungi, diberkati. Dan saya percaya Allah beserta kami, beserta GKKI. Kami dipanggil, dipilih untuk melayani, memuliakan, menyenangkan hatinya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Saudara semuanya yang Tuhan kasihi, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang sempurna dari Bapalah kita yang bertata di surga. Persekutuan, penghiburan, penyertaan kuasa Roh Kudus beserta kita sekalian malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini berkati, katakan sama-sama, amin. Amin. Haleluya. Tolong dimunculkan dulu. Ya. Saudara-saudara, terima kasih. Ibadah sudah selesai dan saya akan memberikan pengumuman. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta Lukas yang sudah berdoa doa penutup dan doa berkat untuk kita semua. Ada pengumuman dari saya. Besok pagi Munas ya sampai siang, kemudian besok malam kami mohon yang hadir malam hari ini tetap hadir. Besok malam ada KKR dan pentahbisan 20 sampai 25 hamba Tuhan ya. Dan setelah ibadah selesai besok pagi pengumumannya adalah ada door prize besok ya. Bukan besok pagi tapi besok malam. Sudah ibadah selesai, door prize-nya bisa untuk beli handphone saudara ya. Jadi jangan sampai ketinggalan besok ya. Sesuai dengan nomor pendaftaran itu hanya 1 orang yang akan mendapat ya. Jadi saudara, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kebangunan rohani. Haleluya. Amin.